atau memang itu dikenal juga di Indonesia tapi jarang digunakan. Tidak umum atau kita tidak pernah mendengar di Indonesia atau diucapkan di Malaysia. Tidak. Fakta ini akan sangat mengejutkan teman-teman semuanya. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya hari ini dan kedepannya ya. Di video kali ini Sari menjumpai salah satu video yang cukup menarik juga. Nah, ini tamparan keras untuk para netizen yang pernah membuli bahasa Melayu yang dikatakannya kelakar, lucu gitu ya. Padahal mereka tak sadar dan tak tahu mungkin lah ya bahwa kata-kata yang mereka anggap selama ini lucu itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang kadang ya netizen ini ya sukalah berkomentar macam-macam tentang bahasa orang lah yang dibulinya kan, bahwa mereka tak tahu sebenarnya itu pun bahasa kita juga. Nah gitu ya. Oke, so kira-kira kata-kata apa itu ya? So mari kita dengarkan penjelasan daripada Bapak ini. Nanti Sari akan jelaskan juga menurut apa yang Sari tahu. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru saja bergabung ke video ini, jangan lupa untuk kalian support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung saja ya ke videonya. Cium. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi cerita masih tentang tiga kata yang umum digunakan di Malaysia. Pada mulanya saya berpikir bahwa tiga kata ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia, karena selama saya berada di Indonesia saya tidak pernah mendengar kata ini, karena mungkin saya tidak tahu apakah memang kata ini kata spesifik yang ada di Malaysia atau memang itu dikenal juga di Indonesia tapi jarang digunakan. Kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa wah, bahasa Malaysia itu lucu. Lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu. Tapi bukan berarti kata itu tidak dikenal di Indonesia. Sebagai referensi saya menggunakan referensi yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya miliki adalah edisi cetak, yaitu edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa ada tiga perkataan yang tidak umum atau kita tidak pernah mendengar di Indonesia, tapi tiga kata itu sangat umum didengar atau dituliskan atau diucapkan di Malaysia. Pertanyaannya adalah, apakah itu bahasa Indonesia juga atau tidak? Fakta ini akan sangat mengejutkan teman-teman semuanya. So, check it out. Baik, ini menjadi pengalaman ke-14 ya kepada saya yang berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan teman-teman di Malaysia. Untuk teman-teman Indonesia yang misalkan mau datang ke Malaysia, jangan coba-coba cari WC atau toilet. Karena di Malaysia tidak ada WC, tidak ada toilet. Yang adanya bilik tandas. Nah, teman-teman Indonesia yang mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata tandas, mungkin itu menjadi sesuatu yang lucu. Dan beberapa teman-teman akan langsung bilang, tuh kan, nggak sama kan? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia nggak sama kan? Di Indonesia kita nulisnya itu adalah toilet atau WC. Nggak ada itu kita nulisnya tandas. Di Malaysia, bilik tandas itu artinya maksudnya public toilet atau WC kalau dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya WC itu juga bahasa Indonesia, itu juga bahasa serapan. Kan? Toilet juga sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia, karena toilet itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, selalu kalau di beberapa tempat disebutnya kamar mandi, walaupun kita bukan harus mandi di sana kan. Iya. Ayo, ngaku. Kata pertama, tandas ya. Kalau di Indonesia biasanya kita bilang WC
WC pun juga kata serapan kan, toilet, kamar mandi. Oh, patutnya kamar apa ya? Kamar mandi ya karena kita mandi. Kamar buang air kecil. Kamar kecil. Kan? Oke, kita lanjut lagi. Apakah kata tandas itu memang tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia? Kalau Anda mengatakan tidak, kata tandas itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Artinya, sebenarnya Anda tidak mengetahui atau belum mengetahui, atau memang kata itu tidak pernah Anda dengar, atau kata itu memang tidak umum digunakan di Indonesia, tapi itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamusnya itu seperti ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka. Oke? Jadi saya bukan ngarang-ngarang ya. Kata tandas itu berada di halaman 1003. Tandas bisa berarti habis semuanya, hilang sama sekali, habis-habisan. Seluruh gajinya telah tandas di meja judi. Arti keduanya bisa diartikan dengan pasti dan tegas sekali, atau dengan jelas dan nyata, seperti dikatakan dengan tandas, sikap yang tandas. Arti ketiga dari kata tandas itu bisa berarti jamban, kakus di atas lokan, tempat mandi di sungai atau pemandian. Jadi apa artinya? Ada ya. Artinya, meskipun kita jarang mendengar kata tandas digunakan di dalam bahasa Indonesia, bukan berarti kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dan bahkan yang mengejutkan, arti kata tandas itu sama dengan yang digunakan di Malaysia. Walaupun dari segi ruang itu tidak begitu sama. Jamban atau kakus yang biasanya di atas selokan. Walaupun kalau kita bicara tentang tandas di Malaysia mungkin ada di mall atau ada di pertokoan. Tapi esensinya tandas itu adalah jamban atau kakus, tempat pembuangan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa lucu nih bahasa Malaysia, masa toilet dikatakan tandas. Sebenarnya tandas juga ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya sederhana. Mengapa kata tandas jarang digunakan atau hampir tidak pernah digunakan di Indonesia? Pengalaman ke-15 ini adalah ketika saya mau traveling. Saya mau melakukan perjalanan keluar dari Malaysia sehingga saya harus menukar uang dari ringgit kepada satu mata uang tertentu. Kalau teman-teman di Indonesia, nama tempat penukaran uang itu kan biasanya falas ya, valuta asing, penukaran falas, seperti itu tulisannya. Di Malaysia, nama tempat penukaran uang itu adalah pengurup uang. Nah, di Malaysia itu tulisan uangnya itu bukan U-A-N-G, tapi W-A-N-G. Jadi uang, bukan uang. Nah, berarti teman-teman bisa mengetahui sekarang bahwa yang dimaksud dengan pengurup dalam bahasa Malaysia itu adalah untuk menukar falas, menukar valuta asing. Pertanyaannya sekarang, apakah kata urup, karena kata dasarnya pengurup itu adalah urup, apakah kata urup itu sebenarnya kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kalau Anda masih mengatakan tidak ada, berarti Anda sebenarnya tidak familiar dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Saya bisa mengerti, karena kata itu memang sangat jarang digunakan di Indonesia. Saya aja baru melihatnya di Malaysia. Tapi fakta yang mengejutkan adalah kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata urup di dalam edisi cetak tahun 1994 itu terdapat di halaman 1111. Urup atau dalam kata yang lebih lengkap, mengurup. Artinya satu, menukar uang dengan uang. Seperti valuta asing kan? Kemudian arti kedua, menukar barang dengan barang. Jadi mengurup itu juga bisa diartikan dengan barter, karena tukar barang dengan barang. Jadi sebenarnya juga kita menukar uang dengan uang juga barang dengan barang kan. Jadi sebenarnya mengurup juga sebenarnya barter. Kemudian ada juga urup-urup. Urup-urup itu adalah maksudnya uang penukar. Urup-urupan, berdagang dengan cara tukar menukar barang. Jadi bahasa Indonesianya barter itu adalah urup-urupan. Baik, sekarang teman-teman sudah melihat ya, terbukti bahwa dua kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengalaman yang ke-16 ini, saya yakin semua teman-teman Indonesia yang pernah datang ke Malaysia pasti paling tidak pernah melihat, paling tidak ada tulisan sila beratur.
Oke, Arti beratur. sila beratur Ngantri. itu maksudnya Kalau Indonesia. harap mengantri. Jadi beratur itu antrian. Teman-teman tentu akan bilang, kok bisa? Antri kok disebutnya beratur? Kayak nggak ada kata lain aja. Sekarang mari kita cek. Apakah ada kata beratur bermakna antri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kata beratur itu ada di halaman 65. Atur atau beratur itu arti pertama, disusun baik-baik, rapi dan tertib. Segalanya beratur baik-baik. Arti kedua, berbaris rapi, antre. Yang mau masuk harus antre. Suatu fakta yang tidak bisa kita tidakkan. 3 kata ini saja ternyata itu ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa 3 kata itu jarang sekali atau tidak pernah kita gunakan di Indonesia? Padahal kita selalu mengatakan bahwa bahasa itu adalah simbol bangsa. Tapi ternyata kita sendiri tidak menggunakan bahasa yang kita miliki. Ketika negara Malaysia menggunakan 3 kata itu saja, teman-teman yang di Indonesia ngomong, kok gini sih? Bahasa Melayunya lucu. Lebih lucu lagi kita, yang ternyata kita tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehat walafiat selalu. Dadah. Adalah penjelasan daripada beliau ini, katanya 3 kata itu sebenarnya kalau di Indonesia itu kurang umum, kurang familiar ya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata 3 kata yang biasa kita gunakan di Malaysia ini itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ternyata kata-kata itu ada sudah tertera dekat kamus ya, walaupun ada juga beberapa makna yang lainnya, tapi ada juga makna itu sama macam yang di Malaysia. Tak tahulah kenapa Sari ya suka kali lah netizen ini menjelek-jelekkan bahasa orang. Oke, nah satu lagi ya teman-teman, ini pun Sari baru ingat ketika tadi menonton video itu, lepas Sari cari tahu. Nah, ada juga beberapa kata dalam bahasa Malaysia yang dibuat lucu juga ataupun dibuat lawak-lawak juga. Sari lihat meme orang-orang yang mau membuli bahasa Melayu itu kan ada gini kan, katanya kalau di Malaysia pusing kanan pusing kiri. Kalau orang Indonesia menjawab, hah? Pusing apa itu? Pusing itu kan sakit kepala kan? Nah, katanya macam itu. Lepas Sari cari tahu lah ya, sebab kan Sari dulu juga ada belajar perkataan pusing. Kalau kita di Medan pun kita gunakan untuk artinya membelok, belok. Pusing kanan, belok kanan, pusing kiri, belok kiri. Nah, lepas Sari carilah di Google ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus versi online ya. Oke, nah kata pusing di Indonesia juga digunakan dan artinya itu pun sama juga. Pusing itu juga boleh sakit kepala. Makna kata lainnya pening ya. Nah, tapi boleh juga digunakan untuk putar ataupun berputar-putar, berkeliling, memusing. Nah, itu semua sudah tertera di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, gitu ya untuk netizen juga yang suka sangat mempercandakan bahasa orang ya. Stop lah ya. Kalau boleh, kalau sebelum mau membuli, tengok dulu bahasa, tengok dulu arti katanya di Kamus Besar ya. Kalau tak ada buku kamus pun sekarang semuanya sudah ada online makan. Oke. So gitu ya teman-teman. So sampai segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau ada tambahan kata lain, kalian boleh juga senaraikan ataupun bertanya juga. Nanti kalau Sari ada jawabannya, Sari juga coba untuk jawab juga ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari. Bye.